Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teddy Supriyadi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kelas 3A dan 3B akan mempresentasikan materi mengenai negara dan konstitusi. Adapun sekarang kesempatan kali ini akan presentasi dari kelas 3A terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deviante Alisa Rahmatin selaku moderator dan ada rekan-rekan saya, Cici Cahyani, Neng Inggri, Nurul Asyifa, Nisa Yulia, Puspa Dewi, Renalda, dan Yulia Wulandari. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemateri. Yang pertama, di sini kami akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada negara dan konstitusi, yang kedua hakikat konstitusi, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Renalda. Kepada Renalda, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Teh Devi. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian negara dan sifat dari negara. Mangga langsung Teh Cici. Pengertian secara etimologi kata negara itu berasal dari kata stat, yaitu stat itu dari bahasa Belanda dan Jerman, ada state dari bahasa Inggris, ada etat dari bahasa Perancis, lalu ada status atau statum dari bahasa Latin. Lalu ada juga menurut para ahli, menurut George Jelinek, yaitu negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Ke atas slide-nya. Nah, yang kedua menurut R. Joko Sutono, yaitu negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Lalu menurut ahli yang ketiga yaitu J.H.A. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu. Sesuatu di sini yang berkaitan dengan jabatan, fungsi, lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja dalam masyarakat. Jadi negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Enggak, next. Nah, sifat negara. Sifat negara di sini dibagi menjadi dua, yaitu ya pertama sifat memaksa, yang kedua memonopoli. Sifat memaksa artinya semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara pun akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, negara dilengkapi kekuatan fisik secara legal, seperti adanya polisi, tentara, dan alat hukum lainnya. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat. Menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang baik dan mana yang bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Sifatnya mencakup semua. Artinya segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, semua warga negara tanpa terkecuali. Dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator Devi. Terima kasih Renalda yang telah menyampaikan materinya. Untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Neng Inggri. Kepada Neng Inggri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Devi karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi kali ini. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai unsur pembentuk negara dan asal mula terbentuknya sebuah negara. Baik, yang pertama ada unsur pembentuk negara. Yang pertama ada rakyat. Rakyat merupakan
Semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat suatu negara dapat dibedakan menjadi yang pertama penduduk, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua ada warga negara, yaitu orang-orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Yang selanjutnya ada bukan warga negara, yaitu mereka yang berada di wilayah Indonesia tetapi menurut hukum tidak diakui sebagai anggota suatu negara. Mereka ini berstatus sebagai warga negara asing atau WNA. Lalu yang selanjutnya ada bukan penduduk, yaitu mereka yang berada di dalam wilayah suatu negara tidak secara tetap hanya untuk sementara waktu saja. Nah, status kewarganegaraannya mereka adalah warga negara asing. Yang kedua ada wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu negara. Wilayah suatu negara biasanya terdiri atas wilayah daratan, lautan, dan udara. Nah, yang pertama ada wilayah daratan. Wilayah daratan suatu negara biasanya ditentukan batas-batasnya melalui perjanjian antar negara, baik berbentuk bilateral atau dua negara maupun multilateral, yaitu lebih dari dua negara. Nah, sebagai batas daratan biasanya ditentukan ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai, atau mungkin dibuat batas buatan dalam bentuk tembok pembatas. Lalu selanjutnya ada wilayah lautan. Wilayah lautan yang termasuk ke dalam wilayah negara tertentu disebut laut teritorial. Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut 3 yang diadakan PBB tanggal 10 Desember 1982 di Jamaika, ditetapkan wilayah laut itu terdiri atas yang pertama ada laut teritorial, yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan pulau terluar kepulauan suatu negara yang diukur pada saat air surut. Lalu yang kedua ada zona bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Nah, di zona ini negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi negara tersebut. Di zona tersebut juga negara pantai berhak menangkap kapal asing yang sedang menangkap ikan. Lalu ada landas kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Kemudian yang terakhir ada landas benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Di tempat ini negara boleh mengelola kekayaan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Selanjutnya ada wilayah udara. Dalam Konvensi Paris 1949 dinyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya. Misalnya untuk kepentingan mohon maaf, diulang. Dalam Konvensi Paris 1949 dinyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Lalu selanjutnya ada wilayah eksteritorial. Wilayah ini merupakan wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar teritorial suatu negara. Contoh untuk ini adalah kantor kedutaan besar di suatu negara, di negara lain, atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan bendera suatu negara. Selanjutnya ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, adapun pemerintahan yang berdaulat ini mengandung makna berdaulat ke dalam, yang artinya memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada berdaulat keluar, artinya pemerintah ini berkuasa penuh, bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kedaulatan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Lalu yang terakhir ada pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Nah, pengakuan negara yang satu terhadap negara lain memungkinkan hubungan antara negara-negara itu.
Hubungan tersebut bisa berupa hubungan diplomatik, hubungan dagang, kebudayaan, dan lain-lain. Pengakuan dari negara lain terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan de facto, yaitu yang berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara. Kemudian pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan de jure juga ada yang bersifat tetap, di mana pengakuan dari negara lain itu berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil. Di samping itu juga ada pengakuan de jure yang bersifat penuh, di mana terjadi hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang diplomatik. Baik, selanjutnya ada asal mula terjadinya negara. Nah, tiap negara ini memiliki pengalaman berbeda dalam hal terjadinya negara hingga diakui negara lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara, yaitu secara faktual, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta yang diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Lalu yang kedua ada secara teoritis. Di sini terdapat beberapa teori terbentuknya suatu negara. Yang pertama ada teori ketuhanan, yaitu segala sesuatu yang terjadi di dunia itu atas kehendak Tuhan, termasuk terjadinya negara. Lalu yang kedua ada teori kekuasaan, yaitu negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan oleh orang yang paling kuat dan berkuasa. Lalu yang ketiga ada teori perjanjian masyarakat, di mana negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnya. Dan yang terakhir ada teori hukum alam, yaitu terjadinya hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah. Lalu ada berdasarkan proses pertumbuhannya. Nah, berdasarkan cara ini, asal mula terjadinya negara itu dibedakan menjadi dua proses. Yang pertama secara primer, yang terdiri dari tumbuhnya suku atau persekutuan masyarakat, lalu munculnya kerajaan, kemudian negara nasional dan negara demokrasi. Yang kedua itu secara sekunder, di mana negara telah ada sebelumnya, namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbullah negara baru yang diulangi secara sekunder, di mana negara telah ada sebelumnya, namun karena ada revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbullah negara baru yang menggantikan negara yang telah ada tersebut, seperti munculnya Uzbekistan setelah adanya revolusi di Uni Soviet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nek Ingrid yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puspa. Kepada Puspa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, tujuan negara. Terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori kekuasaan. Teori kekuasaan ini, menurut teori kekuasaan, tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang besar, sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Nah, untuk mencapai tujuan ini, seorang pemimpin dibenarkan bertindak kejam dan licik. Selanjutnya ada teori perdamaian dunia. Menurut teori perdamaian dunia ini, tujuan negara itu adalah untuk menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam satu kerajaan dunia dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Selanjutnya ada teori jaminan hak dan kebebasan. Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara itu terjamin. Di dalam negara harus dibentuk suatu aturan atau undang-undang, dan keduanya memiliki perbedaan, di mana menurut salah satu tokoh yaitu Immanuel Kant, perlunya dibentuk negara hukum klasik, yaitu negara sebagai penjaga malam. Selanjutnya ada fungsi negara. Yang pertama, menurut G.A. Jacobson, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar dan pergolakan dari dalam.
ada yang disebut dengan fungsi jasa, yaitu aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, seperti pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan dan jembatan. Lalu ada fungsi perniagaan. Fungsi ini didapatkan atau dilaksanakan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua, fungsi negara menurut R.M. McIver, yaitu yang pertama adalah memelihara ketertiban dalam batas-batas wilayah negara. Yang kedua, konservasi atau penyelamatan. Dan perkembangan contoh fungsi ini adalah pemeliharaan hutan-hutan, danau, dan hasil pertanian. Lalu yang ketiga, fungsi negara menurut Van Vollenhoven, ya ada 4 yang dikenal dengan nama catur praja, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan, fungsi mengadili, fungsi membuat peraturan, dan fungsi ketertiban dan keamanan. Lalu selanjutnya ada fungsi negara menurut John Locke, yang membagi fungsi negara menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, yang tugasnya adalah membuat undang-undang, lalu ada fungsi eksekutif, yaitu membuat peraturan dan mengadili, yang terakhir ada fungsi federatif, yaitu mengurus urusan luar negeri, perang, dan damai. Selanjutnya ada fungsi negara menurut Montesquieu, itu membagi fungsi negara menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang, fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif, yaitu mengawasi dan mengadili agar setiap peraturan ditaati. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai hakikat konstitusi. Adapun pengertian dari konstitusi, yaitu secara etimologis, konstitusi berasal dari constitution, constitutio, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Adapun menurut para ahli, yang pertama adalah menurut L.G. van Alverdon, konstitusi memuat hukum dasar yang tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, menurut Herman Heller, yaitu konstitusi mencakup 3 pengertian. Yang pertama, mencerminkan kehidupan politik masyarakat. Yang kedua, mencari unsur hukum. Yang ketiga, menuliskan konstitusi dalam naskah sebagai peraturan perundangan. Lalu, yang terakhir, pengertian konstitusi menurut Casey Ware. Konstitusi yang berarti menggambarkan filsafat negara yang akan dibentuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Puspa yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya mengenai macam-macam konstitusi akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul saya persilakan. Berikutnya ada macam-macam konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Nah, yang pertama ini merupakan klasifikasi berdasarkan bentuk konstitusi. Konstitusi tertulis itu dimaksud juga dengan undang-undang dasar, yaitu suatu naskah yang isinya adalah memaparkan tugas-tugas pokok badan pemerintahan suatu negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis itu merupakan peraturan yang ada tapi tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua, berdasarkan sifat konstitusi, ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel atau luas ini adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Artinya perubahan itu dilakukan melalui cara yang mudah seperti pemungutan suara terbanyak mutlak dianggap menang. Lalu ada konstitusi rigid atau tegas dan kaku adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara atau proses yang khusus.
Lalu selanjutnya, berdasarkan nilai kedudukan hukum konstitusi, ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Nah, konstitusi derajat tinggi ini apabila mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sebuah negara, dari segi bentuk dan isinya berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya, dan cara serta syarat perubahannya ini lebih berat daripada peraturan undang-undang lainnya. Sedangkan konstitusi derajat tidak tinggi ini adalah konstitusi yang tidak berkedudukan derajat tinggi dan persyaratan untuk mengubahnya ini sama dengan persyaratan untuk mengubah peraturan undang-undang yang lainnya. Lalu berdasarkan bentuk negara ada konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan. Klasifikasi konstitusi serikat dan kesatuan ini berkaitan erat dengan bentuk suatu negara. Nah, artinya jika bentuk negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah serikat dengan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Selanjutnya adalah berdasarkan sistem pemerintahan negara, konstitusi ini dibagi menjadi konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan